Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan tes akademik matematika Bintara Polri bagian kedua yang akan membahas soal nomor 11 sampai dengan 20. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, silahkan teman-teman bisa download soal latihan video ini pada bagian deskripsi. Kemudian teman-teman bisa kerjakan dan koreksi hasilnya melalui video ini. Oke, untuk nomor 11 kita akan masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel yang kita harus membuat dulu bagaimana program linearnya. Pertama, kita harus bikin dulu program linearnya dari teks ini. Seorang pedagang akan membeli dua jenis minuman tidak lebih dari 25 botol. Artinya ada dua jenis minuman, misalnya X dan Y. Di sini jenis A kita anggap jenis X dan jenis B itu kita anggap jenis Y. Jadi X dan Y kalau ditambahkan tidak lebih dari 25, artinya harus kurang dari atau sama dengan 25. Kemudian harga minuman jenis A nya 6.000 dan jenis B nya itu Rp8.000 per botolnya. Artinya jika ada 6.000 X ditambah dengan 8.000 Y tidak boleh lebih dari modalnya, sedangkan modalnya adalah 168.000 teman-teman. Jadi di sini kita bisa kecilin dulu, kita hapus ribuannya. Kemudian ini 6X kita bagi kita bagi dua semua. Jadi 3X ditambah 4Y itu kurang dari sama dengan 84, sorry. Kemudian kita cari fungsi tujuannya. Keuntungan penjualan satu botol jenis A dan jenis B berturut-turut adalah Rp2.000 dan Rp2.500. Agar keuntungan maksimum, maka fungsi tujuannya X, Y nya itu adalah 2000X ditambah dengan 2500 Y agar maksimum teman-teman. Nah, sebelumnya dari sini, ini kita hapus dulu, kita coret karena kita sudah kecilin biar nggak bingung. Dari dua sistem persamaan ini, dari dua program linear ini, kita bikin garis di diagram kartesiusnya. Kita cari agar kita tahu nanti bagian mana yang akan kita cari titik maksimumnya. Pertama, X tambah Y 25. Cara untuk menggambar garisnya adalah kita anggap sama dengan 25 dulu. Misalnya X nya sama dengan 0, maka menjadi 0 tambah Y sama dengan 25, sehingga Y nya sama dengan 25, sehingga titiknya adalah 0,25. Kemudian Y nya juga sama, kita misalkan sama dengan 0 juga. Jadi X tambah 0 itu sama dengan 25, sehingga X nya sama dengan 25. Ini menjadi 25,0. Jadi titiknya adalah 0,25 ada di sini, 25, dan 25,0 ada di sini. Kemudian kita tarik garis ini teman-teman. Oke. Kemudian untuk garis kedua, teman-teman bisa pause dulu video ini untuk mencatat apa yang saya tulis ini karena akan saya hapus gitu teman-teman. Oke, kalau sudah dicatat, kalau sudah di pause, kita hapus dulu, kita gambar garis keduanya. Di sini kita punya 3X tambah 4Y itu sama dengan 84, kita anggap X nya 0. Maka 0 ditambah 4Y itu sama dengan 84, sehingga Y nya sama dengan 84 dibagi 4 atau 21, sehingga ini menjadi 0,21. Yang kedua adalah 3X tambah 4Y itu sama dengan 84, kita anggap Y nya yang sama dengan 0. Jadinya 3X nya sama dengan 84, kemudian X nya sama dengan 84 bagi 3 itu sama dengan 28. Dan kita gambar garisnya ini menjadi 28,0. Nah, ini adalah 0,21, di sini 21, 0,21, kemudian ada 28,0. Kita tarik garis teman-teman. Nah, sorry, kita hapus saja nih. Oke, di sini 28. Nah, kemudian untuk tahu darah yang diarsir, kita harus uji coba lagi teman-teman. Kalau misalnya kalian lupa cara menghafalnya, sebenarnya nggak boleh dihafal juga sih. Ini harus dicoba dulu.
Jadi kalau misalnya dihafal, yang di sebelah kanan atau di atas itu adalah yang lebih besar dari, sedangkan yang di bawah atau di sebelah kiri itu adalah yang kurang dari, teman-teman. Atau kalau misalnya kita coba, ini garis yang 25 dengan 25. Garis yang pertama misalnya adalah 0, misalnya 0 ada di sini kan teman-teman, 0,0. 0,0 kita masukin ke X tambah Y kurang dari sama dengan 25. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 25. 0 itu kurang dari 25. Karena 0 itu kurang dari, benar-benar kurang dari 25, maka yang kita arsir yang benar, teman-teman. Karena ini benar, maka kita arsir yang di bawahnya. Kita pakai warna yang berbeda. Ini adalah yang 25 ke bawah, yang garis pertama. Kemudian yang garis kedua, karena di sini kurang dari juga, kita arsir juga, teman-teman, yang di bawahnya. Nah, oh ya, karena X dan Y-nya tidak mungkin kurang dari 0, karena tidak mungkin membeli dengan jumlah negatif, maka dia juga harus lebih besar. X sama Y-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. X-nya di sini ada tambahan, X lebih besar dari sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini kita cari irisannya. Irisannya yang kedua-duanya juga membolehkan. Maka irisannya adalah bagian yang di sini, teman-teman. Kita pakai warna hitam saja. Jadi di sini yang kita pakai, daerah ini kita pakai. Nah, karena kita sudah tahu bagian mana yang akan kita cari titik maksimumnya, bagian yang di tengah ini, maka kita bisa lanjutkan untuk mencari nilai maksimum dari fungsi tujuannya. Oke, sebelumnya kita hapus dulu coret-coretan di sini. Oke. Nah, di sini kan kita sudah punya beberapa titik. Di sini titik pertama 0,0, titik kedua adalah 25,0, dan titik ketiga adalah 0,25. Sedangkan di sini ada titik pojok lagi, teman-teman. Nah, titik pojok ini yang harus kita cari terlebih dahulu dari perpotongan antara dua garis yang awal. Kan di sini kan kita punya X tambah Y sama dengan 25, dan yang garis ini adalah 3X tambah 4Y itu sama dengan 84. Nah, di sini kita harus lakukan eliminasi dan substitusi agar mencari titik X dan Y-nya dari perpotongan garis tersebut. Nah, di sini kita anggap kita hilangin X-nya, kita hilangin Y-nya dulu. Yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 1. Maka menjadi 4X ditambah 4Y itu sama dengan 100. Kemudian yang bawah tetap 3X tambah 4Y itu sama dengan 84. Kalau kita kurangi, maka 4X dikurangi 3X itu tinggal X, 4Y-nya habis, maka 84 dikurangi 100 dikurangi 84 adalah 16. Karena X-nya 16, maka kita masukkan lagi, kita substitusi ke persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 25. Jadi X-nya 16 sehingga Y-nya adalah 9, karena 16 tambah 9 adalah 25. Jadi titik ini adalah 16,9. Nah, di sini kita menuju ke proses yang terakhir untuk mencari yang mana yang merupakan nilai maksimumnya dari fungsi X, X, Y. Fungsi X, Y adalah 2000X ditambah 2500 Y. Kita masukkan ke 4 titiknya, mulai dari 0,0, hasilnya adalah 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua 0,21 itu hasilnya adalah 0. 2000 kali 0 gitu maksudnya, dan 2500 kali 21 itu sama dengan 57.500. Jadi hasilnya adalah 57.500. Kemudian ada yang 25,0 itu sama dengan 25 kali 2000 berarti 50.000 ditambah 0, hasilnya adalah 50.000. Kemudian ada yang 16,9, ada 4 titik. Jadi 16 kali 2000 itu 32.000 ditambah 22.500, maka kalau ditambahkan adalah 54.500. Jadi yang maksimum adalah yang titik terakhir 16,9, artinya 16 botol A dan 9 botol bir. Jadi jawabannya adalah yang D. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 12. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada tembok
sebuah rumah. Jika tangga membentuk sudut 60 derajat dengan lantai, tinggi temboknya berapa? Di sini kita masuk ke materi trigonometri tentang sudut. Kemudian jika ada tangga bersandar pada tembok, oke, misalnya ini adalah temboknya, kemudian ada tangga setinggi 6 meter, dan jika tangga membentuk 60 derajat dengan lantai, artinya di sini ada lantai, di sini 60 derajat gitu ya, maka tinggi temboknya, misalnya ini ada tinggi temboknya. Tinggi temboknya kita misalkan dengan X. Teman-teman harus ingat bahwa ada materi trigonometri yang membahas tentang panjang dan sudut, yaitu sin alfa itu sama dengan depan per miring. Artinya sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kemudian cos alfa adalah samping dibagi dengan sisi miring. Sedangkan tan-nya adalah depan dibagi dengan samping. Sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, karena yang di sini adalah yang dicari adalah sisi depan, sedangkan yang kita punya adalah sisi sampingnya. Karena sisi depan dan sisi samping kita punya, kita bisa pakai rumus, yang kita punya adalah sisi depan di depan sudut dan sisi miring, maka yang kita pakai adalah rumus yang sinus. Sin 60 derajat itu sama dengan X dibagi dengan 6. Sin 60 itu setengah akar 3, atau kita ganti aja menjadi akar 3 per 2. Akar 3 per 2 itu sama dengan X dibagi 6. Kita kalikan silang, 2X sama dengan 6 dikali dengan akar 3. Akar 3, 2-nya kita coret menjadi 3, maka X-nya adalah 3 akar 3. Artinya panjang temboknya, tinggi temboknya adalah 3 akar 3 meter. Jawabannya yang E, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Di sini kita masuk ke materi tentang kaidah pencacahan. Ayah, ibu, dan 5 anaknya bersama duduk mengelilingi meja bundar. Jadi ada meja bundar. Ini ada meja bundar, kemudian ada ayah, ibu, dan 5 anaknya duduk mengelilingi meja bundar. Ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Berarti ini kita anggap satu dulu. Banyaknya cara mereka duduk, artinya banyaknya susunan mereka duduk gitu. Jadi karena ayah ibunya kita anggap satu, dan di dalamnya ini ayah dan ibunya itu bisa bertukar tempat, misalnya ayah dan ibu, kemudian ibu dan ayah kan beda tempatnya, maka kita taruh angka 2 dulu di sini. Kemudian di sini adalah duduk melingkar, artinya kita pakai permutasi siklis. Di sini kita anggap satu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 orang dikurang 1 faktorial. Ini adalah permutasi siklis. 2-nya ini adalah karena orang tuanya bisa bertukar tempat. Jadi 2 dikali dengan 5 faktorial. 2 dikali dengan 5, 4, 3, 2, 1 faktorial. Satunya di dalam. Oke, jadi 5 kali 4 itu 20, 3 kali 2 6, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 artinya adalah 20 kali 6 itu 120. Jadi 2 kali 120 ada 240 cara mereka duduk, susunan mereka duduk gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 14. Panitia suatu konser akan membuat tiket masuk yang dibuat dengan 1 huruf dan diikuti dengan 3 angka berbeda. Artinya ada 4 gitu ya, 4 bilangan atau 4 ya, 1 huruf dan 3 bilangan gitu ya. Jadi ada, misalnya kita akan mengisi 4 kotak di sini. Yang satu diisi dengan huruf, kemudian ada 3 angka yang mengikutinya, di angka gitu ya. Nah, tentukan maksimum banyak lembar tiket yang dapat dibentuk panitia. Di sini disebutkan bahwa 3 angkanya itu berbeda, nggak boleh sama. Jadi kalau di depan udah 0, maka belakangnya nggak boleh 00 lagi teman-teman. Jadi kalau 0 dipakai sekali, yang di belakangnya udah nggak boleh dipakai lagi. Jadi misalnya di sini ada huruf itu ada dari A sampai dengan Z, itu ada 26 abjad gitu ya. Kemudian angka pertama, angka yang di belakangnya huruf itu adalah dari 0 sampai 9. 0 sampai 9 itu adalah ada 10 angka. Kemudian misalnya di tempat pertama ini kita pakai angka 0. Artinya angka 0 udah tidak boleh lagi dipakai di angka kedua. Jadi yang boleh cuma dari angka 1 sampai dengan angka 9. Berarti ada 9 angka. Kemudian di angka keduanya
setelah huruf, itu angka 1 juga sudah dipakai misalnya. Maka di tempat terakhir angka 1 tidak boleh dipakai lagi, sedangkan 0 juga sudah tidak boleh dipakai karena dia ada di tempat di belakangnya huruf. Maka di tempat terakhir calonnya adalah dari 2 sampai dengan 9, yaitu 8 angka. Nah, ini tinggal kita kalikan teman-teman, banyaknya tiket maksimum yang dapat dibentuk, yaitu 26 dikali dengan 10 dikali dengan 9 dikali dengan 8, 260 dikali dengan 72, itu adalah 18.720. Jadi ada 18.720 tiket yang bisa panitia cetak. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya tentang masih di kaidah pencacahan, teman-teman. Seorang calon taruna diwajibkan mengerjakan 10 soal dari 12 soal. Misalnya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ada 12 soal yang harus dikerjakan 10 diantaranya. Jika nomor soal 1 sampai dengan 5 wajib dikerjakan, artinya 1 sampai 5 ini wajib dikerjakan. Dan kita wajib mengerjakan 10 soal, teman-teman. Jadi ada 5 soal yang udah wajib dikerjakan. Berarti kita tinggal milih 5 lagi dari 7 soal yang tersisa. Artinya kita menggunakan rumus kombinasi 7 kombinasi 5. Kenapa 7 kombinasi 5? Kenapa kita pakai kombinasi? Karena kita tidak memperhatikan urutannya. Kita mau mengerjakan nomor 6, 7, 8, 9, 10 dengan mengerjakan nomor 10, 9, 8, 7, 6 meskipun urutannya berbeda, tapi tetap nomor soal itu yang kita kerjakan. Artinya urutannya tidak kita perhitungkan gitu. Jadi kita pakai kombinasi. Di sini dari 7 soal yang tersedia kita akan pilih 5 soal. Jadi rumus permutasi adalah misalnya ada A kombinasi dengan B, maka hasilnya adalah A faktorial per A min B faktorial dikalikan dengan B faktorial. Ini adalah rumus kombinasi. Nah, soalnya meminta kita untuk melakukan kombinasi 7 kombinasi dengan 5. Maka 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kemudian 7 kurang 5 itu 2 faktorial, 2 kali 1 gitu ya, 2 faktorial. Sedangkan 5 faktorial kita tulis saja karena bakal kita coret dengan yang di atas. Artinya 7 kali 6 dibagi dengan 2, yaitu 21. Jadi banyak pilihan soal tersisa yang dapat diambil siswa. Banyak kombinasi soal gitu maksudnya ya. Banyak kombinasi soal sisa yang bisa diambil siswa tersebut adalah 21 kombinasi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya tentang peluang yang kemungkinan masih mengandung bab-bab kaidah pencacahan di awal, teman-teman. Dalam sebuah fishbowl terdapat 4 bola merah, 4 bola biru, dan 2 bola putih. Ada 10 bola dengan berbeda, 3 warna yang berbeda. Jika akan diambil 3 bola secara acak sekaligus gitu ya, peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Maka kita harus cari dulu semestanya. Kan peluang itu sama dengan kejadian dibagi dengan semesta gitu ya. Banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya semesta. Kita cari semestanya dulu. Semestanya adalah 10 bola akan diambil 3 acak. Terserah warnanya apa aja, pokoknya dari 10 bola itu akan diambil 3. Itu adalah semestanya. Jadi dari ada 10 bola kita akan ambil 3. Kenapa kombinasi? Karena warnanya tidak kita perhatikan juga. Warna merah ya warna merah gitu, meskipun ada 4 bola merah yang terdapat dalam fishbowl tersebut, tetap warna merah gitu, nggak ada nomornya. Jadi kita nggak perhatikan urutannya, maka kita pakai kombinasi 10 kombinasi 3. Berarti 10 faktorial per 10 kurang 3 dikali dengan 3 faktorial. Berarti 10, 9, 8, 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 faktorial gitu ya. 7 faktorialnya kita coret, 3 sama 9 nya kita coret menjadi 3 di atas, 2 sama 8 nya kita coret menjadi 4. Berarti ada 120 cara semestanya tuh. Ada 120 model terambilnya
3 bola secara acak dari fishball. Ada 120 cara gitu ya. Kemudian kita cari kejadiannya. Kejadiannya adalah peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Jadi dari 4 bola merah akan diambil 2, dan kalau dan kita pakai kali teman-teman, 1 bola putih. Jadi ada 2 bola putih mau diambil 1 gitu ya. Jadi 4 kombinasi 2 itu adalah 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial per 1 faktorial 1 faktorial. Rumusnya sama dengan nomor 15 tadi teman-teman. 1 itu adalah 2 kurang 1, sedangkan 2 yang di sini adalah 4 kurang 2 gitu ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 kali 1 faktorial gitu. Ini 2 faktorialnya, 2 sama 4 kita coret. Kemudian ini adalah 2 faktorial itu 2 teman-teman. Jadi 2 kali 3 kali 2 yaitu 6 kali 2 itu 12. Jadi peluangnya adalah ini yang di atas adalah 12 cara ya. Jadi kejadian yang kita harapkan ada 12 cara mengambil 3 bola itu yang terdiri dari 2 bola merah dan 1 bola putih. Jadi peluangnya adalah kejadian A itu 12 cara dibagi dengan semestanya 120. Kita bersama-sama bagi 12 menjadi 1/10. Jadi peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih adalah 1/10 teman-teman. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 17, masih materi tentang peluang. Dari angka-angka 1, 2, 3 sampai dengan 6 akan dipilih 2 angka secara acak. 2 angka secara acak di sini maksudnya adalah misalnya terpilih 1 dan 2. Terus kemudian kita ngambil lagi 2 angka secara acak yang terpilih 2 dan 1 gitu. Karena angkanya berbeda, maka urutannya juga diperhatikan. Angkanya sama, tapi 1, 2 dan 2, 1 itu kita anggap berbeda karena itu adalah bilangan yang berbeda. Maka urutannya di sini diperhatikan. Maka kita pakai rumus permutasi teman-teman. Jadi akan dipilih 2 angka secara acak gitu ya. Ada 6 angka, permutasi akan dipilih dengan 2 gitu ya. Jadi 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial. Itu adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorial kita coret, 6 kali 5 itu 30. Jadi 6 permutasi 2 di sini kita anggap sebagai semesta. Karena berapapun itu kita ambil 2 aja gitu, 2 secara acak dari 1 sampai 6. Kemudian peluang yang kita cari adalah peluang terpilihnya 2 angka faktor dari 15. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang merupakan faktor dari 15 ada 3 angka, yaitu angka 1, angka 3, dan angka 5. 1, 3, dan 5 itu adalah faktor dari 15. Jadi dari 3 angka ini kemungkinan terpilihnya kan 2, kan kita mau ngambil 2. Jadi dari 3 permutasi 2, 3 calon kan cuman 3 calon ini yang merupakan faktor dari 15. 3 permutasi 2 itu sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial. Itu 3 kali 2 kali 1 faktorial per 1 faktorial. 1 faktorial yang kita coret, 3 kali 2 itu adalah 6. Sehingga peluangnya adalah 6/30 atau 1/5. Jadi peluang terpilihnya 2 angka faktor dari 15 adalah 1/5. Yang D teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 18 tentang fungsi kuadrat. Di sini ditanyakan titik potong grafik fungsi kuadrat fx 3x kuadrat tambah x kurang 2 dengan sumbu x dan sumbu y. Titik potong dengan sumbu x, maka kita permisalkan y-nya sama dengan 0 teman-teman. Jadi fx itu kan sama dengan y. Fx itu kan y sebenarnya. Jadi persamaannya menjadi y sama dengan 3x kuadrat tambah x min 2. Jika titik potong dengan sumbu x, maka y-nya sama dengan 0 teman-teman. Sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan 3x kuadrat tambah x min 2. Nah kita faktorin, atau kalau kita geser 3x kuadrat tambah x min 2 sama dengan 0. Kita faktorin teman-teman yang kayak begini. Nah caranya adalah kita cari 2 angka, misalnya kita misalkan P dan Q gitu ya, 2 angka yang sama dengan A dikali C. A nya itu 3, C nya itu min 2. 3 kali min 2, 3 kali min 2 itu min 6 teman-teman. Jadi kita kumpulin semua angka yang kalau dikalikan sama dengan min 6.
Jadi 1 kali min 6 atau min 1 kali 6, 2 kali min 3, dan min 2 kali 3. Jadi ada 4 gabungan angka, 4 kombinasi angka yang bisa kita pakai untuk menghasilkan min 6. Nah, kemudian kita cari di mana yang kalau P dan Q-nya ditambahkan sama dengan B. B-nya di sini 1X. Ini kan 1X ya, positif 1. Yang mana yang kalau ditambahkan sama dengan 1. Jadi min 2 ditambah 3 itu sama dengan 1. Jadi rumusnya adalah 1 per A langsung AX plus P plus Q. Ini adalah rumus umumnya teman-teman, bisa dipakai di persamaan mana aja gitu ya. Kemudian 1 per A berarti 1 per 3, berarti 3X, A nya kan 3 ditambah min 2 atau langsung min 2, kemudian 3X ditambah dengan 3. Jadi ini adalah kita cari pembuat nolnya teman-teman, karena dia nanya titik potongnya. Titik potong itu adalah koordinat. Jadi Y nya sama dengan 0, kemudian 3X min 2 sama dengan 0, jadi 3X nya sama dengan 2, X nya adalah 2 per 3. Jadi titik potongnya. Kemudian yang ini, atau 3X tambah 3 sama dengan 0, 3X sama dengan min 3, sehingga X nya sama dengan min 1. Jadi titik potong dengan sumbu X nya adalah 2 per 3, 0 dan min 1,0. Jadi ini adalah titik potong dengan sumbu X teman-teman. Kemudian titik potong dengan sumbu Y nya kita kerjakan di bagian sini teman-teman. Titik potong dengan sumbu Y adalah sebaliknya terhadap sumbu X. Jadi kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka yang kita anggap 0 adalah X nya. Jadi Y sama dengan 3 dikali dengan 0 kuadrat ditambah 0 kurang 2. 0 tambah 0 kurang 2 yaitu min 2. Karena X nya 0, maka titik potongnya adalah 0, min 2. Jadi ada 3 titik potong. Yang ini terhadap sumbu Y, yang 2 ini terhadap sumbu X. Jadi jawabannya itu yang D teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 19 tentang fungsi kuadrat. Di sini kalau tadi ditanya tentang titik potongnya ya terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya, kita di sini ditanyain bagaimana fungsi kuadratnya jika diketahui titik-titik yang dilaluinya gitu ya. Di sini kita fungsi kuadratnya melalui titik min 3,0, 1,0. Berarti min 3,0 ini ada di sumbu X teman-teman. 1,0 juga ada di sumbu X. Jadi fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di 2 titik, serta melalui titik sembarang ini ada min 1, min 4 gitu ya. Jadi untuk mencari fungsi kuadrat yang melalui 2 titik potong terhadap sumbu X serta melalui satu titik sembarang, itu kita gunakan rumus Y sama dengan A dikalikan dengan X min X1. X1 adalah titik potong terhadap sumbu X di titik pertama, dikalikan dengan X min X2. Ini titik potong terhadap sumbu X di titik keduanya. Misalnya kan titik ini misal X1, 0-nya itu adalah min sama dengan min 3,0 gitu ya. X2, 0-nya adalah ini adalah min 1,4. Kemudian ada titik sembarang P, Q gitu ya. Titik sembarangnya adalah min 1, min 4. Oh sorry. Ini bukan min 1,4 tapi ini min 1,0 ya. Ini titik potong terhadap sumbu ini adalah 1,0 gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita masukin dulu nih, 2 di awal ini kita masukin dulu. Jadi Y nya sama dengan A, X min X1 nya adalah min 3, berarti plus 3 gitu ya. Min ketemu min kan jadi plus. Kemudian ada X min X2 nya adalah 1, X min 1. Nah di sini kita pause dulu nih, di sini kita tandai dulu. Nanti kita pakai lagi teman-teman. Sebelumnya kita cari nilai A nya dulu. Dari mana cara mencari nilai A? Dari titik sembarang ini. Jadi kan ada P dan Q, ini kan X, Y gitu ya. Jadi X nya itu min 1, Y nya kita ganti dengan min 4. Berarti min 4, ini kan Y sama dengan min 4 sama dengan A dikali X nya min 1 tambah 3 dan min 1 min 1 gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita kerjakan min 4 sama dengan A kali
Ini min 1 tambah 3 itu 2. Min 1 dikurangi 1 lagi itu min 2. Jadi min 4 sama dengan min 4 dikali dengan A, sehingga A nya sama dengan min 4 per min 4 sama dengan 1 teman-teman. Nah, sesuai yang saya bilang di awal, di sini kita pakai lagi nih, Y sama dengan A X plus 3 X min 1. Kita masukkan nilai A nya, jadi Y nya sama dengan 1 X plus 3 X min 1, sehingga hasilnya adalah X kali X itu X kuadrat, X kali min 1 itu min X, 3 dikali X itu plus 3X, dan 3 kali min 1 min 3, sehingga persamaannya menjadi, ini kan kali 1 ya, nggak ngaruh berarti ya, jadi X kuadrat plus 2X min 3. Ini adalah fungsi kuadrat yang kita cari, yang melalui titik min 3,0, 1,0 dan min 1,4, sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 20, grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x kuadrat 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 72x min 9 naik pada interval. Di sini dikasih tips bahwa grafik fungsi naik jika turunan pertamanya itu positif atau lebih besar dari 0. Rumus turunan teman-teman, jika fx-nya itu sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x-nya turunannya, f aksen itu turunannya, maka di sini kita turunkan n-nya, pangkatnya kita turunkan dulu, kemudian dikali dengan a x pangkat n min 1 gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 3x pangkat 7 misalnya, nah ini turunannya adalah 7 kali 3 x pangkat 6 gitu, 7 kurang 1 jadi 21 x pangkat 6 gitu ya teman-teman ya. Ini adalah contohnya. Kemudian kita masuk ke soal. Ini ada fx itu sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 72x min 9. F aksennya adalah 3 kali 2. Apa langsung aja ya? Langsung aja berarti 6x kuadrat dikurangi 6x pangkat 1. 2 kurang 1 kan pangkat 1. Dikurangi 72. Ini kan 1 pangkatnya ya. 1 kali 72 itu 72. Kemudian x 1 dikurang 1 pangkat 0. X berapapun bilangan dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Jadi 72 kali 1 ya 72 gitu ya. Ini adalah turunannya, turunan pertamanya dari fungsi di awalnya. Nah, tipsnya bilang bahwa turunan pertamanya harus positif. Jadi 6x kuadrat min 6x min 72 itu harus lebih besar dari 0. Kalau kita keluarkan angka 6-nya ini x kuadrat min x min 12 gitu ya, lebih besar dari 0. Jadi kita faktorin teman-teman. 6 ini x min 4 x plus 3 lebih besar dari 0 gitu ya teman-teman ya. Kalau bingung bagaimana cara memfaktorkan, dilihat di soal sebelumnya ya teman-teman. Saya udah kasih rumus yang lengkapnya. Nah, di sini kita cari pembuat nolnya, x min 4 kita anggap sama dengan 0, 6-nya kita abaikan teman-teman karena tidak mempunyai variabel x. X min 4 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 4, dan x plus 3 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan min 3 gitu ya. Jadi ada 2 titik di sini. Kita masukkan ke garis bilangan karena ini adalah pertidaksamaan yang lebih besar dari 0. Jadi kita yang kita cari adalah bukan nilainya, tapi intervalnya, range-nya itu yang berapa gitu ya. Min 3 itu ada di sebelah kiri, kemudian 4-nya ada di sebelah kanan. Kenapa ini titiknya menjadi bolong gitu, bukan titik kita, bukan titik yang berisi? Karena di sini adalah pertidaksamaan, tidak ada lambang sama dengannya, teman-teman. Jadi ini tidak sama, jadi lebih besar aja, bukan lebih besar dari sama dengan gitu ya. Jadi makanya bolong di sini. Artinya min 3 dan 4-nya ini tidak masuk ke himpunan penyelesaiannya. Kemudian range di sini kita cek dulu teman-teman. Kebetulan di sini di antara min 3 dan 4, di tengah-tengah ini range yang di antara min 3 dan 4 itu ada angka 0, maka kita bisa masukkan angka 0. Misalnya x-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke ini. 6 kali x kuadrat min x min 12, atau yang di atasnya yang di sini juga nggak apa-apa nih. Yang di sini juga nggak apa-apa, masukin ke sini. Jadi 6 dikali 0 min 12. Nilainya adalah min 12 kali 6 atau min 72. Min 72 itu negatif. Jadi yang di tengah-tengah itu negatif. Otomatis yang di sebelah kiri dan kanannya itu positif teman-teman.
Jadi ini cara ngeceknya kita kasih tahu. Jadi yang di sini yang dicari oleh soalnya adalah yang lebih besar dari 0 atau yang positif. Jadi range-nya adalah yang kurang dari 3. X kurang dari 3 atau yang lebih besar dari 4. Jadi X lebih besar dari 4. Sehingga jawaban yang kita cari adalah yang B. Oke teman-teman, demikian untuk video pembahasan matematika bagian kedua. Sampai ketemu lagi di video pembahasan matematika bagian yang ketiga untuk membahas nomor soal ke-21 hingga nomor 30.